Kita masuk ke poin yang lain adalah infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Disebutkan oleh Tabarani dalam Kitabul Al-Kabir dari Ibnu Abbas dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Ma ahadun a'lamu 'indi yadan min Abi Bakar wasani binafsihi wa mali wa ankahani ibnatah." Tidak ada seorang pun yang lebih besar jasanya kepadaku daripada Abu Bakar. Dia telah membantuku dengan jiwa dan hartanya, tambah lagi dia menikahkanku dengan putrinya. Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha. Tentu Umar bin Khattab tadi menunggu Nabi SAW yang melamar. Tapi ini enggak, Nabi SAW yang dinikahkan oleh Abu Bakar dengan anaknya Aisyah. Kemudian dikatakan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Lail ayat 17 sampai 21 disepakati oleh para ulama, mayoritas ahli tafsir, ya, sebagaimana Imam Qurtubi menukilnya, mengatakan ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ini merupakan keutamaan untuk beliau. Turun firman Allah Al-Lail 17 sampai 21 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dan akan dijauhkan darinya neraka. Maksudnya Abu Bakar khusus sendiri, orang yang paling bertakwa di kalangan sahabat Muhammad yang menginfakkan hartanya jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat pahalanya yang harus dibalasnya, tapi dia memberikan semata-mata karena mencari wajah Allah yang maha tinggi, dan niscaya kelak dia pasti akan mendapatkan kesenangan atas balasan tersebut. Umar bin Khattab juga mengatakan di dalam hadis riwayat Abu Daud di halaman 137 bahwasanya pada saat Nabi SAW memerintahkan sedekah, maka aku mengumpulkan hartaku, dan hari ini dia berkata aku coba mendahului Abu Bakar karena selama ini Abu Bakar selalu mendahuluiku, maka aku pun membawa setengah hartaku. Pada saat aku tiba di sisi Nabi SAW, aku menemukan Abu Bakar sudah datang, gitu kan? Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, ini setengah hartaku, aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi SAW, baik yang kamu lakukan, tapi Abu Bakar telah mengalahkanmu. Maka Umar berkata, apa yang Abu Bakar keluarkan ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Umar berkata, apa yang ditinggalkan untuk keluarganya? Ya. Kata Nabi SAW, dia telah menjawabku dan mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasulnya. Ya, dari riwayat ini menjelaskan Abu Bakar itu kalau berinfak tidak pernah menghitung-hitung ya. Dalam arti kata apa yang sedang ada di tangan. Misal gini, antum lagi datang penawaran untuk bantuan. Ini cirinya Abu Bakar ya. Misal kita mau nyumbang sesuatu. Pada saat datang permintaan, ya, misalnya fakir miskin minta suatu tolong bantu saya belum makan, saya butuh 10.000 rupiah, misalnya disebutin, maka 10.000 itu dikasih langsung. Begitu cirinya. Jadi apa yang dia miliki dikasih semua. Pada saat itu bukan diambil semua yang dia miliki dan dia tabung pun tidak. Di rumahnya, dimanapun, tapi yang dia siapkan pada saat itu langsung dikasih semua oleh Abu Bakar, itu cirinya, gitu kan. Jadi ada kesalahpahaman kadang-kadang dengan ikhwah, seakan-akan Abu Bakar menghabiskan semua, karena disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain yang sahih, Abu Bakar masih punya kebun-kebun, punya pendapatan-pendapatan dari penjualan, gitu kan, yang ada. Jadi bukan seluruh harta diambil, dijual pun semua kebunnya, enggak. Tapi yang ada siap pada saat itu, pada hari itu semua dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar juga dinafikan oleh Nabi SAW dari beliau, ya, kesombongan, dan dipastikan beliau tidak sombong dalam hidupnya. Sebagaimana kita sudah jelas hadis ya yang sahih, dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kadang-kadang saya kalau lagi sholat ya, atau saya lagi jalan, maka baju saya melorot, sarung saya ya, pakaian bawah saya melorot karena kurusnya beliau radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW mengatakan, memastikan innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukan karena kesombongan. Jadi dalil ini memang sahih riwayat Bukhari, tapi banyak orang salah faham ikhwah dan akhwat sekalian. Mereka mengatakan tidak ada, ini menandakan orang kalau isbal celananya atau pakainya di bawah mata kaki, nggak apa-apa, yang penting tidak sombong. Ini salah pemahamannya.
Dan ini sudah kita jelaskan di dosa-dosa besar. Anda bisa lihat di YouTube dosa besar saya lupa berapa, tapi yang jelas membahas tentang masalah isbal. Jadi ada hadis yang melarang, ya, mengatakan semua yang di bawah mata kaki adalah di api neraka, itu umum, sombong atau tidak. Dan juga ada hadis yang mengatakan 3 orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah termasuk orang yang musbil, gitu kan? Ini tidak disebutkan karena sombong. Kalau sombong, maka double dosanya. Selain masuk neraka, juga Allah akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Jadi hadis ini tidak boleh dijadikan hujah bahwasanya tidak apa-apa orang isbal, yang penting tidak sombong. Keliru, gitu kan? Ini keliru dan ini ada panjang lebar sudah saya jelaskan, bisa dilihat di YouTube. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu di depan dalam mengerjakan kebajikan, ikhwan. Tidak pernah menunda. Jadi pada saat ada kesempatan apapun, orang lagi minta, kadang-kadang syaitan bisikin kita itu masih kuat, itu anak pinjaman, itu begini, minimal kita nggak infak. Pokoknya siapapun yang minta kasih dulu pada saat itu, kecuali ahli maksiat kita tidak berikan bantuan. Di dalam hadis yang sahih disebutkan perilaku Abu Bakar yang sangat mulia. Diriwayat Imam Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi SAW, saya langsung baca terjemahannya saja karena melihat waktu. Siapa di antara kalian yang berpuasa pada hari ini? Jadi selesai, ya. Pada saat itu sebagian ulama mengatakan sholat subuh, ya, pada saat sholat subuh. Bayangkan ya, selesai sholat subuh ini terjadi, gitu kan? Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar berkata, saya. Nabi SAW bertanya, siapa ya di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Jadi ternyata Abu Bakar sebelum ke masjid ada jenazah yang dimakamkan sahabat dan dia menghadirinya. Kalau Nabi SAW berkata, siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata pada saat menuju ke masjid ada fakir miskin lalu diberikan makanan oleh Abu Bakar. Lalu Nabi SAW, siapa di antara kalian yang menjenguk orang sakit hari ini? Abu Bakar menjawab, saya. Ternyata ya ada sahabat juga yang lagi sakit sementara menuju ke masjid, Abu Bakar mampir sebentar lalu menuju ke masjid. Dan ini dilakukan semua sebelum sholat subuh, gitu kan? Yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, semua itu tidak berkumpul pada seseorang kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kecuali pasti dia masuk ke dalam surga.